Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor episode 13, di mana pada episode ini Dr. Melendez masih sangat tidak senang dengan Dr. Kalu atas yang dilakukannya untuk mendapatkan pekerjaannya. Penasaran apa yang terjadi selanjutnya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Murphy yang sedang berusaha melupakan Lea dan terus melanjutkan hidupnya seperti biasa. Setiap hari Senin biasanya Dr. Murphy akan sarapan di kantin rumah sakit bersama Dr. Glassman. Namun kali ini ada yang berbeda karena Dr. Glassman tidak sarapan di kantin rumah sakit bersama dengan Dr. Murphy, sehingga Dr. Murphy harus sarapan sendiri. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews, Dr. Kalu dan Dr. Murphy sedang ingin menemui pasien wanita bernama Naja yang mengalami luka bakar di bagian tangan kirinya akibat masalah sepele yaitu memasak. Karena kasus pasien yang akan ditangani ini adalah hal yang sangat sepele, Dr. Murphy langsung menyimpulkan bahwa dirinya dan Dr. Kalu sedang dihukum. Dr. Murphy terus menjelaskan bahwa Dr. Kalu dihukum karena Dr. Melendez tidak senang cara yang dilakukan oleh Dr. Kalu untuk mendapatkan pekerjaannya kembali. Sedangkan Dr. Murphy dihukum karena Dr. Melendez tidak senang dengan cuti 2 hari tanpa kabar yang dilakukan oleh Dr. Murphy. Dr. Andrews kaget mendengar hal itu dan langsung meninggalkan Dr. Murphy dan Dr. Kalu. Dr. Kalu menjelaskan kepada Dr. Murphy bahwa Dr. Andrews tidak ingin masalah itu dibahas lagi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu, Dr. Murphy, dan Dr. Andrews sedang memeriksa keadaan pasien yang bernama Naja tersebut. Naja mengaku bahwa dirinya memegang panci panas yang ada di atas kompor dengan api menyala karena lupa jika panci itu panas. Dr. Murphy menjelaskan bahwa Naja terkena luka bakar yang tidak terlalu parah, sehingga dengan cara dibersihkan lukanya dengan kasa lembut lalu diperban maka lukanya akan sembuh dengan cepat walaupun menimbulkan sedikit bekas luka. Namun tiba-tiba saja Naja mengalami sesak pada dadanya dan Naja menyimpulkan bahwa dirinya mengalami serangan jantung. Dr. Andrews dengan cepat memerintahkan Dr. Kalu dan Dr. Murphy untuk memasangkan oksigen dan melakukan pemeriksaan EKG agar mengetahui apakah Naja benar-benar mengalami serangan jantung. Setelah dilakukan pemasangan oksigen, Naja terlihat membaik, namun hasil dari EKG menunjukkan bahwa Naja tidak mengalami serangan jantung. Namun dari hasil pemeriksaan, Naja mengalami inflamasi paru-paru dan hal itulah yang membuat Naja sesak pada dadanya. Inflamasi paru-paru adalah peradangan yang membuat infeksi pada paru-paru akibat mikroorganisme asing seperti virus, bakteri, dan jamur sehingga tubuh bekerja secara alami mengeluarkan sel darah putih untuk melakukan perlindungan pada tubuh. Naja menjelaskan bahwa mungkin inflamasi itu diakibatkan karena dirinya menghirup asap akibat kebakaran minyak pada kompor. Dr. Kalu menjelaskan bahwa dirinya harus melakukan bronkoskopi yang dilakukan dengan cara memasukkan kamera menggunakan selang melalui tenggorokan untuk melihat seberapa parah inflamasi paru-paru tersebut. Lalu Dr. Kalu meninggalkan Naja dan mencoba menenangkan Naja dengan menyentuh tangan Naja. Namun Naja meminta agar Dr. Kalu tidak boleh menyentuhnya apapun yang terjadi kecuali untuk alasan medis. Dr. Kalu menyetujui hal tersebut karena dirinya tahu bahwa ada beberapa agama yang memiliki aturan tentang sentuhan. Saat di luar ruangan, Dr. Murphy merasa aneh dengan keterangan Naja yang mengaku lupa jika panci yang ada di kompor tersebut panas. Karena seharusnya Naja tidak mungkin lupa jika panci berisi minyak itu panas jika berada di atas kompor yang apinya menyala. Dr. Kalu hanya tertawa dan beranggapan mungkin cerita dari Naja belum selesai karena terpotong akibat sesak di dadanya. Dr. Kalu pun meninggalkan Dr. Murphy, namun Dr. Murphy tetap berpikiran jika ada yang ditutup-tutupi oleh Naja. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez sedang melakukan bronkoskopi kepada Naja sambil ditemani oleh Dr. Murphy dan Dr. Kalu. Hasil bronkoskopi terlihat bahwa banyak sekali inflamasi pada paru-paru, namun inflamasi tersebut bukan karena asap. Dr. Murphy menjelaskan bahwa ia tidak percaya keterangan Naja bahwa Naja menghirup asap karena kebakaran minyak. Dr. Murphy menyimpulkan bahwa inflamasi paru-paru Naja bukan diakibatkan oleh asap, namun hal lain yang ditutupi oleh Naja. Lalu Dr. Melendez terus memeriksa paru-paru milik Naja, namun tanpa sengaja Dr. Melendez membuat kesalahan, yaitu menusuk dinding bronkus milik Naja dengan alat bronkoskopi. Naja mengalami pendarahan sehingga harus dihentikan bronkoskopi dan dilakukan operasi pembedahan untuk menutup luka akibat kesalahan Dr. Melendez. Saat dilakukan operasi, Dr. Murphy membahas kesalahan yang dilakukan oleh Dr. Melendez. Dr. Murphy menyimpulkan bahwa itu diakibatkan karena Dr. Melendez tidak fokus melakukan bronkoskopi akibat putus dari Jessica pada season sebelumnya. Dr. Melendez hanya bisa terdiam dan melanjutkan operasinya hingga selesai. Setelah operasi, Dr. Murphy langsung menemui Dr. Glassman.
Dr. Marfi menjelaskan kenapa Dr. Glassman tidak datang ke kantin untuk sarapan bersama, padahal itu adalah rutinitas mereka berdua saat hari Senin. Dr. Glassman yang sudah berjanji di season sebelumnya untuk tidak mau mengekang Dr. Marfi beralasan bahwa dirinya sedang sibuk sehingga Dr. Marfi harus membiasakan diri sarapan sendiri. Lalu Dr. Marfi menjelaskan bahwa Dr. Melendez telah melakukan kesalahan fatal saat melakukan bronkoskopi padahal pemeriksaan itu sangat sering dilakukan. Mendengar hal itu, Dr. Glassman sangat kaget karena Dr. Melendez adalah dokter bedah hebat, namun kenapa bisa Dr. Melendez melakukan kesalahan saat bronkoskopi? Dr. Marfi ingin melaporkan Dr. Melendez ke Jessica agar diproses hukum karena itu adalah aturan di setiap rumah sakit, namun dirinya takut jika melaporkan Dr. Melendez maka Dr. Melendez akan memusuhi dirinya. Dr. Marfi yang bingung harus melaporkan Dr. Melendez atau tidak meminta saran kepada Dr. Glassman. Namun Dr. Glassman yang telah berjanji untuk tidak mau mengekang Dr. Marfi akhirnya menyuruh agar Dr. Marfi memiliki putusannya sendiri. Dr. Glassman juga menjelaskan saat ini hingga seterusnya Dr. Marfi harus bisa membuat keputusan sendiri karena yang sudah mereka sepakati. Lalu kita diperlihatkan Jessica menemui Dr. Melendez dan mempermasalahkan kesalahan Dr. Melendez melakukan bronkoskopi sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Dr. Marfi telah memberitahu Jessica. Jessica langsung menuding jika kesalahan melakukan bronkoskopi karena Dr. Melendez tidak fokus melakukan bronkoskopi akibat putusnya hubungan mereka. Dr. Melendez tentu membantah hal itu dan menyuruh Jessica agar tak mendengarkan Dr. Marfi. Dr. Melendez merasa dirinya tetap fokus dalam melakukan pekerjaannya dan hal itu bukan kesalahannya karena telah melakukan sesuai prosedur bronkoskopi. Akhirnya Dr. Melendez meninggalkan Jessica. Namun ternyata Jessica masih tidak terima dengan pernyataan dari Dr. Melendez. Jessica menemui Dr. Melendez dan mengatakan bahwa dirinya telah memanggil seseorang dari bagian hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dr. Melendez setuju dengan hal itu, namun Dr. Melendez merasa bahwa Jessica terlihat berlebihan dan sangat menginginkan Dr. Melendez bersalah akibat putusnya hubungan mereka berdua. Dr. Melendez dengan tegas mengatakan bahwa ia telah melakukan semuanya sesuai dengan prosedur sehingga ia merasa tidak bersalah dengan tertusuknya bronkus Naja. Mendengar hal itu, Jessica langsung meninggalkan Dr. Melendez. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez sedang dimintai keterangan atas tertusuknya bronkus oleh pihak hukum. Dr. Melendez menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan sesuai prosedur dan tidak melakukan pergerakan yang aneh-aneh. Dr. Melendez juga menjelaskan bahwa prosedur ini memiliki resiko namun memang sangat kecil sekali. Mendengar jawaban yang sangat meyakinkan dari Dr. Melendez, pihak hukum menyimpulkan bahwa Dr. Melendez lebih bisa mengatasi masalahnya daripada Jessica. Jadi kesimpulannya, putusnya hubungan antara Jessica dan Dr. Melendez membuat Jessica lebih tidak fokus dalam bekerja daripada Dr. Melendez. Pihak hukum menyimpulkan hal itu karena seharusnya Jessica sebagai yang hebat dalam hukum dapat melihat bahwa Dr. Melendez bisa mengatasi masalahnya sehingga tidak perlu memanggil pihak hukum. Lalu pihak hukum meninggalkan Dr. Melendez. Sementara itu, Dr. Marfi dan Dr. Kalu menemui Naja yang telah dioperasi dan mengatakan bahwa bronkus milik Naja tertusuk saat melakukan bronkoskopi dan telah diperbaiki. Dr. Marfi tiba-tiba saja menuduh Naja telah berbohong karena saat melakukan bronkoskopi tidak ditemukan asap seperti keterangan Naja bahwa dirinya menghirup asap. Naja membantah bahwa dirinya berbohong. Naja berdalih bahwa dirinya bingung apakah dirinya menghirup asap atau tidak. Saat Naja menjelaskan, tiba-tiba saja perut dari Naja sakit dan muntah-muntah. Melihat gejala dari Naja, akhirnya Dr. Kalu memutuskan untuk melakukan pengujian darah dan ultrasound perut. Ultrasound perut bertujuan untuk memeriksa organ-organ yang ada di dalam perut. Dari hasil pengujian darah dan ultrasound perut, Dr. Marfi menyimpulkan bahwa sakit perut yang diderita oleh Naja diakibatkan adanya metanol. Dr. Kalu tidak percaya dengan hasil tersebut karena menurutnya metanol itu ada di spiritus dan tidak mungkin Naja meminumnya karena Naja adalah seorang muslim. Dr. Melendez menjelaskan bahwa tidak semua orang yang beragama itu selalu mengikuti semua perintah dari agamanya tersebut. Dr. Marfi tiba-tiba menjelaskan bahwa metanol bisa tercipta di dalam tubuh Naja bukan hanya dengan meminum spiritus. Dr. Marfi berpendapat bahwa metanol bisa dihasilkan dari hati. Namun hati bisa menghasilkan metanol diakibatkan adanya bahan kimia tertentu yang mengenai tubuh. Bahan kimia tersebut adalah dimetil sulfat. Tidak hanya itu, dimetil sulfat ini dapat mengakibatkan inflamasi paru-paru jika terhirup dan juga dimetil sulfat bisa terbakar. Sehingga semua yang terjadi pada Naja yaitu terbakar pada tangan, inflamasi paru-paru dan sakit perut karena metanol dapat disimpulkan akibat dimetil sulfat. Dimetil sulfat ini biasanya digunakan di berbagai industri farmasi, industri pembuatan deterjen dan juga bisa membuat berbagai macam senjata kimia. Namun Dr. Marfi yang mengetahui bahwa Naja adalah seorang muslim dan banyak kebohongan yang dilakukan sehingga Dr. Marfi menyimpulkan bahwa dimetil sulfat itu digunakan untuk senjata kimia karena Naja adalah teroris. Mendengar hal itu, Dr. Melendez menyuruh agar Dr. Marfi dan Dr. Kalu untuk memberikan etanol untuk mengobati keracunan metanol pada Naja.
Namun ternyata Najah menolak meminum etanol karena mengandung alkohol sehingga mereka memberikan fomepizol untuk mengobati keracunan metanol. Tetapi Dr. Marfi terus bersikeras bahwa Najah tidak mau meminum alkohol bukan karena agamanya, tetapi karena Najah takut ketahuan adanya metanol dalam tubuhnya dan mengungkapkan identitasnya sebagai teroris. Dr. Melendez yang mulai kesal dengan Dr. Marfi menjelaskan bahwa tidak semua muslim adalah teroris. Dr. Marfi membantah hal itu karena dirinya menyimpulkan Najah adalah teroris bukan karena agamanya, melainkan karena gejala yang dialami Najah dan kebohongan-kebohongan yang Najah lakukan. Dr. Melendez menjelaskan bahwa agar mereka fokus menyembuhkan Najah tanpa memikirkan dirinya teroris atau bukan karena yang dilakukan Dr. Marfi itu adalah tuduhan tidak ada dasar yang kuat. Dr. Kalu mencoba membantu Dr. Melendez menjelaskan kepada Dr. Marfi, namun selalu dipotong karena Dr. Melendez sangat tidak suka kepada Dr. Kalu atas tindakannya untuk mendapatkan kembali pekerjaannya. Lalu Dr. Melendez meninggalkan Dr. Kalu dan Dr. Marfi. Dr. Marfi yang masih yakin bahwa Najah adalah teroris menemui Najah. Dr. Marfi mengatakan bahwa dirinya menemukan dimetil sulfat yang biasanya digunakan untuk senjata kimia pada tubuh Najah dan menyimpulkan bahwa Najah adalah teroris. Najah akhirnya mengaku bahwa dirinya memang teroris. Najah juga mengakui bahwa dirinya sering dianggap berbeda karena warna kulitnya yang berwarna coklat. Najah juga mengatakan bahwa dirinya sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik akibat warna kulitnya. Mendengar hal itu, Dr. Marfi sadar bahwa yang dialami oleh Najah sama sepertinya, yaitu karena berbeda. Najah memiliki kulit berwarna coklat sedangkan Dr. Marfi menderita autis. Saat Najah menjelaskan kehidupannya, tiba-tiba saja Najah mengalami sesak pada dadanya yang kali ini adalah serangan jantung. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu, Dr. Marfi, dan Dr. Melendez bingung kenapa Najah bisa mengalami serangan jantung. Dr. Marfi tentu berpendapat bahwa itu akibat dimetil sulfat yang membuat jantung dari Najah memanas sehingga menimbulkan serangan jantung. Tidak hanya itu, dimetil sulfat itu juga mungkin masuk ke bronkus Najah sehingga bronkus milik Najah menjadi tipis. Hal ini dapat membuktikan jika tertusuknya bronkus milik Najah bukan karena kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Dr. Melendez, melainkan bronkus milik Najah yang telah tipis. Jika yang dikatakan Dr. Marfi benar, maka Najah harus diobati dengan steroid. Namun Dr. Kalu memiliki pendapat yang berbeda karena mungkin saja serangan jantung tersebut memang karena penusukan yang dilakukan oleh Dr. Melendez sehingga menimbulkan infeksi. Sehingga muncullah bakteri dan membuat serangan jantung yang bisa diobati dengan antibiotik. Namun masalahnya jika Dr. Kalu benar dan diberikan antibiotik tetapi ternyata pendapat Dr. Marfi yang benar untuk memberikan steroid, maka Najah akan mati. Begitu juga sebaliknya, jika Najah membutuhkan steroid tapi diberikan antibiotik, maka Najah akan mati. Dr. Kalu menyarankan agar Dr. Melendez memanggil Jessica untuk menjadi saksi dengan keputusan yang akan diambil oleh Dr. Melendez. Karena jika pendapat Dr. Marfi benar, maka Dr. Melendez tidak bersalah. Sedangkan jika pendapat Dr. Kalu benar, maka Dr. Melendez bersalah dan hampir membunuh seseorang. Dr. Melendez mulai meragukan kebenaran dirinya dan meminta agar diberikan antibiotik kepada Najah. Karena seharusnya jika Dr. Melendez yakin jika dirinya tidak bersalah akibat penusukan bronkus Najah, maka ia akan memilih untuk memberikan steroid. Dr. Marfi yang telah mengetahui kebenarannya dari Najah bahwa Najah memang menggunakan dimetil sulfat untuk senjata kimia mengatakan bahwa keputusan dari Dr. Melendez salah. Dr. Marfi juga membahas perkataannya pada saat season 1 waktu pertama kali ia ikut dalam tim operasi Dr. Melendez. Dr. Marfi mengatakan bahwa Dr. Melendez adalah seorang yang angkuh dan sombong. Namun hal itulah yang membuat Dr. Melendez menjadi dokter bedah yang hebat. Dr. Melendez tidak menghiraukan perkataan Dr. Marfi dan meninggalkannya. Lalu kita diperlihatkan Najah yang tidak sadarkan diri telah diberikan antibiotik namun detak jantungnya terus naik dan akan membunuh Najah. Dr. Kalu yang panik langsung mengambil keputusan dengan cara memasukkan steroid ke dalam tubuh Najah. Sementara itu Dr. Melendez yang sangat panik datang menemui Najah, namun Najah telah membaik karena sikap tanggap dari Dr. Kalu yang memberikannya steroid. Dr. Marfi langsung menyalahkan Dr. Melendez dan Dr. Melendez mengakui hal itu. Dr. Kalu mencoba menenangkan Dr. Melendez dengan mengatakan bahwa Dr. Melendez hanya melakukan kesalahan dalam memilih pengobatan yang wajar terjadi. Namun Dr. Melendez tidak salah dalam melakukan bronkoskopi sehingga dirinya tidak bisa dituntut. Dr. Melendez yang tidak suka dengan Dr. Kalu mengatakan untuk berhenti mencari muka terhadap dirinya. Tiba-tiba saja Dr. Marfi mengatakan bahwa Dr. Kalu telah menyelamatkan Najah hingga tidak jadi mati dan seharusnya Dr. Melendez berterima kasih dengan hal itu. Dr. Melendez dengan berat hati mengatakan terima kasih kepada Dr. Kalu. Lalu kita diperlihatkan Najah yang telah sadar dan mulai membaik. Dr. Melendez akhirnya menjelaskan bahwa dari semua gejala yang dialami oleh Najah, kemungkinan besar Najah bekerja menggunakan dimetil sulfat. Najah menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan dimetil sulfat dari kakaknya yang bekerja di bidang farmasi. Najah memerlukan dimetil sulfat untuk membuat parfum sambil memberikan parfum yang telah jadi. Dr. Melendez menanyakan kepada Dr. Marfi apakah dirinya percaya dengan yang dikatakan oleh Najah. Dr. Marfi menjelaskan bahwa berbohong bisa dilakukan untuk melindungi seseorang. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez bertemu dengan Jessica.
Jessica mengakui bahwa Dr. Melendez tidak bersalah dan mengakui bahwa Jessica sangat ingin Dr. Melendez bersalah akibat memikirkan putusnya hubungan mereka. Akhirnya Jessica meminta maaf atas tindakannya tersebut. Dr. Melendez membantah jika dirinya tidak memikirkan putusnya hubungan mereka. Dr. Melendez juga menjelaskan bahwa dia telah salah mengambil keputusan untuk memberikan obat kepada Najah. Jessica yang mendengar hal itu meminta balikan dan kembali bersama seperti dulu lagi. Namun Dr. Melendez menolak hal itu dan langsung meninggalkan Jessica. Lalu kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Cole yang terkena stroke akibat aneurisma pada otak Cole. Aneurisma adalah pembesaran atau penonjolan pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Lama-kelamaan, aneurisma tersebut akan membesar dan pecah dan membuat pendarahan yang kini terjadi pada Cole. Anaknya yang bernama Peyton dan ibunya Tessa terlihat sangat terpukul karena 6 tahun lalu Cole juga mengalami stroke walau akhirnya pulih. Akhirnya Dr. Lim dan Dr. Brown membawa Cole ke dalam ruang operasi untuk menghentikan pendarahan yang terjadi pada otak Cole akibat aneurisma. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown sedang melakukan operasi pada Cole. Dr. Lim sambil melakukan operasi membahas tentang Dr. Coyle yang dipindahkan dan mengatakan bahwa Dr. Coyle mendapatkan kenaikan gaji. Mendengar hal itu Dr. Brown sangat kecewa dan melanjutkan operasi untuk menutup pendarahan sementara. Akhirnya operasi pun selesai. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Lim menemui Tessa untuk meminta persetujuan melakukan operasi emobilisasi endovaskular agar aneurisma tidak terjadi lagi. Namun operasi itu mungkin akan mengakibatkan kerusakan otak yang mengakibatkan pandangan kabur, sulit bicara dan kelumpuhan atau bisa dibilang stroke. Tetapi jika tidak dilakukan operasi bisa dipastikan Cole akan mati. Namun anehnya Tessa sebagai istrinya tidak mengizinkan operasi tersebut. Tessa menjelaskan bahwa dirinya tidak mau membuat kesedihan yang semakin dalam untuk Peyton bila ayahnya terkena stroke untuk kedua kalinya. Tessa juga mengatakan bahwa suaminya tidak ingin hidup menderita. Tessa pun langsung meninggalkan Dr. Brown dan Dr. Lim. Dr. Brown yang bingung dengan keadaan pasiennya langsung menemui Dr. Murphy. Dr. Brown menceritakan bahwa dirinya sangat kagum kepada Tessa karena Tessa dapat merelakan suaminya untuk mati agar tidak menderita. Dr. Murphy yang mendengar hal itu mengatakan bahwa Tessa telah berbohong. Dr. Brown sangat kekeh bahwa Tessa tidak berbohong dan sangat mencintai suaminya. Dr. Murphy mengatakan bahwa jika Tessa mencintai Cole, maka seharusnya Tessa akan melakukan apapun agar Cole tetap hidup. Mendengar hal itu, Dr. Brown menyadari bahwa Tessa telah berbohong dan langsung menemui Tessa. Dr. Brown langsung menuding Tessa bahwa dirinya ingin Cole mati karena Tessa sangat membenci Cole. Dr. Brown juga menanyakan apa yang diperbuat oleh Cole sehingga Tessa sangat ingin Cole mati. Tessa menjelaskan bahwa Cole adalah ayah yang sangat baik namun bukan suami yang baik karena sering melakukan kekerasan padanya. Tessa juga meminta agar yang dilakukan oleh Cole tetap menjadi rahasia mereka berdua karena Peyton tidak mengetahuinya. Tessa pun tetap bersikeras tidak mau dilakukan operasi pada Cole dan membiarkannya mati agar Peyton mengenang ayahnya dengan kenangan yang baik. Akhirnya Tessa meninggalkan Dr. Brown. Dr. Brown langsung menemui Dr. Lim dan menceritakan semuanya. Dr. Lim menyuruh Dr. Brown menemui Tessa kembali dan menyuruh Tessa untuk menyetujui operasi Cole. Jika Tessa tetap tidak mau menyetujuinya, maka pihak rumah sakit akan membawa masalah tersebut ke persidangan. Lalu Dr. Brown menemui Tessa dan meminta agar Tessa menyetujui operasinya atau akan dibawa ke persidangan. Dr. Brown juga menyarankan agar meninggalkan Cole dan memulai hidup baru dengan anaknya. Tessa yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi akhirnya menyetujui operasi tersebut. Dr. Brown pun meninggalkan Tessa. Namun saat dilakukan operasi tiba-tiba saja tekanan darah dari Cole meningkat sehingga operasi harus dihentikan. Namun mereka belum tahu apa penyebab dari meningkatnya tekanan dari Cole sehingga Dr. Brown dan Dr. Lim melakukan pemeriksaan biopsi pada seluruh tubuh Cole. Setelah mendapatkan hasil biopsi, akhirnya Dr. Lim dan Dr. Brown menemui Tessa. Dr. Lim menjelaskan bahwa terjadinya aneurisma Cole dan tekanan darah meningkat saat dilakukan operasi. Hal itu dikarenakan Cole tidak meminum obat pemulihan saat Cole telah pulih ketika stroke pertama yang dialaminya. Tessa menjelaskan bahwa Cole meminum obat tersebut selama 6 tahun hingga sekarang sampai stroke yang kedua terjadi. Dr. Lim dan Dr. Brown menuduh Tessa yang menggantikan isi kapsul obat tersebut dan mengisinya dengan gula atau garam karena sangat menginginkan Cole mati. Tessa menyangkal hal itu karena dirinya tidak pernah berpikiran membunuh Cole dengan tangannya sendiri. Dr. Brown menyimpulkan jika Tessa tidak melakukannya, maka ada kemungkinan Peyton lah yang melakukannya karena mungkin Peyton tahu bahwa Tessa sering dianiaya oleh Cole. Tessa sangat kaget mendengar hal itu, namun hanya Peytonlah satu-satunya tersangka jika Tessa tidak melakukannya. Tessa pun menemui Peyton dan membahas tentang ayahnya. Peyton pun mengakui kesalahannya dan ditenangkan oleh Tessa. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Lim telah melakukan operasi kepada Cole. Dr. Brown langsung menemui Tessa dan Peyton untuk memberitahu kepada mereka bahwa operasi Cole berjalan lancar.
Namun ternyata Tessa dan Peyton sudah tidak ada di ruang tunggu yang menandakan Tessa sudah siap meninggalkan Cole dan memulai hidup baru sesuai dengan nasihat dari Dr. Brown. Lalu di akhir film kita diperlihatkan Dr. Murphy menemui Dr. Glassman dan meminta agar Dr. Glassman sarapan bersamanya esok hari. Namun Dr. Glassman menolaknya karena dia telah berjanji tidak akan menjadi seperti seorang ayah yang pengekang. Dr. Murphy mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan sosok ayah, tapi dirinya sangat membutuhkan sosok teman. Dr. Glassman yang mendengarkan hal itu hanya bisa terdiam dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dr. Murphy yang terlihat sangat sedih memutuskan meninggalkan Dr. Glassman. Dr. Murphy pulang ke apartemennya dan membeli pewangi berbau pinus. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa mengingat kenangan bersama Lea saat Dr. Murphy cuti selama 2 hari. Oke, film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe dan nantikan episode selanjutnya. See you!